Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan, saya Grace Oliviolita Dengan NIM 06012328 dari kelas IP2. Saya akan membahas keterkaitan PPT mengenai good government dengan soal UAS, menjelaskan prinsip-prinsip good governance dan prinsip mana yang tidak berjalan dengan baik. Apa solusinya menurut pendapat saudara? Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga, negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam sebuah suatu tatanan negara. Dan yang pertama itu ada partisipasi atau participation. Artinya itu setiap warga negara memiliki kesetaraan suara dalam pembuatan kebijakan. Yang kedua itu ada ketanggapan atas kebutuhan stakeholder atau responsiveness dalam pengelolaan lembaga terhadap prinsip yang sehat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemampuan untuk menjembatani perbedaan kepentingan di antara masyarakat agar terciptanya konsensus bersama. Yang keempat ada akuntabilitas atau accountability, yaitu kejelasan mengenai fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban perangi lembaga kepada stakeholder secara efektif. Yang kelima ada transparansi atau transparency, yaitu adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi yang relevan dalam pengambilan kebijakan. Dan yang keenam itu ada aktivitas yang didasari kepada aturan atau kerangka hukum. Yang ketujuh ada memiliki visi yang luas dan berjangka panjang untuk memperbaiki dan menjamin berkelanjutan pembangunan sosial dan juga ekonomi yang ada di Indonesia dalam tatanan dan susunan good governance. Yang ke-8 itu ada kesetaraan dan kewajaran atau fairness, yaitu perilaku yang adil atau seluruh rakyat atau seluruh masyarakat dalam memenuhi hak-hak untuk meningkatkan taraf hidupnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam good government. Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses untuk pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suara konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga, negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu tatanan negara yang berbentuk sebagai good governance. Tujuan dari good governance yaitu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisiensi dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta, dan juga masyarakat. Good governance yang menurut pengertian secara luas merupakan pemangku jabatan dalam pemerintahan yang sehari-hari bertugas untuk melayani dan mengayomi masyarakat, tentu dituntut untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Juga good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam kebijakan-kebijakan maupun prosedur. Dan semua warga negara mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka. Untuk 3 pilar good governance adalah pemerintah yang menciptakan peraturan tersebut, mendukung iklim usaha sehat, ataupun juga dengan transparan sebagai pelaku utama pembangunan, dan masyarakat memadani sebagai pemeran utama di dalam pembangunan yang perlu melakukan pengembangan dan kelembagaan dan pemberdayaan. Apa keuntungan yang kita dapat ketika kita menerapkan good governance? Yaitu keuntungan yang kita dapat itu proses yang efisien atau good governance yang mendukung konsistensi proses dalam suatu organisasi. Hal tersebut akan berlangsung secara terus-menerus untuk sehingga meningkatkan produktivitas dan efisiensi secara keseluruhan dan visibilitas kesalahan. Penerapan good governance juga berkaitan erat dengan sistem organisasi yang transparan. Faktor-faktor penghambat penerapan prinsip
good governance adalah partisipasi masyarakat, sumber daya manusia, dan kedisiplinan aparat. Sedangkan faktor pendukung penerapan prinsip good governance adalah kerjasama dan juga komunikasi. Faktor-faktor penghambat penerapan prinsip good governance adalah partisipasi masyarakat, sumber daya manusia, dan kedisiplinan aparat. Sedangkan faktor pendukung penerapan prinsip good governance adalah melakukan kerjasama dan komunikasi. Istilah good governance dalam bahasa Indonesia yang berarti pemerintah, sedangkan istilah governance yang arti pemerintahan. Kedua, ini istilah lekat penggunaannya dalam pembahasannya mengenai pengelolaan tata negara yang jika dikaitkan dengan perubahan terhadap pembangunan masyarakat, apabila juga good governance tersebut tidak terlaksana seperti yang seharusnya, maka akan terjadi menimbulkan reaksi berupa resistensi atau penolakan dari masyarakat. Paradigma good governance muncul sekitar tahun 1990 atau akhir 1980-an. Paradigma tersebut muncul karena adanya anggapan dari Bank Dunia bahwa apapun dan berapapun bantuan yang diberikan kepada negara-negara berkembang pasti habis tanpa bekas dan tidak dapat membawa negara-negara tersebut ke dalam keadaan yang lebih baik. Sekian penjelasan saya mengenai PPT Good Governance dan berkaitan dengan jawaban soal UAS. Salam solusi, sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.